Yes, alhamdulillah mantap. Kejutan besar hampiri timnas Indonesia. Mendadak bantuan datang dari segala penjuru. Kemarin KNVB mau bantu, sekarang Belgia resmi juga ikut bantu timnas Indonesia demi lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantap betul lah, ini dampak besar PSSI-nya Pak Erick Thohir. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Dan bagaimana hal ini bisa menjadikan tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia? Simak semua detailnya di sini. Wow, mantap, alhamdulillah. Kabar gembira hampiri timnas Indonesia. Fans Garuda Auto bahagia mendengarnya. Dikonfirmasi langsung media Eropa. Pemain keturunan Indonesia Grade A Kevin Dix mengaku sudah dihubungi PSSI agar dirinya perkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Mantap betul lah ini. Tanpa Fafifu, Pak Erick dan PSSI terus bergerak perkuat kedalaman skuad Garuda. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Dan bagaimana langkah gemilang ini segera terrealisasi? Temukan semua detailnya di sini. Memang top sensasional. Ini dia, kualitas back kelas top Eropa. Dengan sangat jujur dan tegas, pelatih ternama dari klub Fenerbahce Jose Mourinho akui ketangguhan Mads Hilgers dan kolega setelah timnya dibuat kesulitan dan hampir alami kekalahan memalukan dari FC Twente. Mantap betul lah ini. Bangga dan bersyukur timnas Indonesia punya back top berkualitas seperti Mads Hilgers. Nah gini dong, mantap. Fans timnas Indo auto full senyum dan lega mendengarnya. Sesaat ketika koleganya di timnas Indonesia Martin Paes alami cedera di pergelangan tangan, Hernando Ari doakan segera pulih dan bisa tampil untuk skuad Garuda lawan Bahrain dan Cina. Mantap banget nih. Fans bahagia punya timnas yang solid di luar dan dalam lapangan. Gak kayak Bung itu yang benci timnas solid dan maunya sepak bola Indio hancur. Tobat Bung, pemain aja solidnya luar biasa loh. Haha, kocak lu Bung. Ini baru top. Publik Indo auto bangga dan semakin optimis. Kembali dipanggil Coach Shin Tae-yong ke timnas Indonesia, Jordi amat menggebu-gebu tatap laga versus Bahrain dan Cina. Sampai dengan sangat tegas dan berani ngomong keras begini. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan bagaimana kehadiran Jordi bisa mengubah strategi dalam pertandingan mendatang? Simak semua detailnya di sini. Lagi-lagi di luar dugaan. Bikin bingung dan heboh publik Indo. Setelah kemarin Federasi Thailand tiba-tiba dukung Indonesia. Mendadak sekarang ganti Vietnam ikut-ikutan dukung timnas Indonesia, bahkan berani prediksi Cina bakal kalah mudah sampai sang pelatih Branko Ivankovic dipecat. Wah, ada apa nih bang? Kok semua mendadak puja-puji timnas Indonesia? Biasanya olok-olok loh. Hahaha, kocak lu bang. Ini dia super kocak. Mungkin sudah bingung mau gimana lagi. Saking frustasinya, media Cina mendadak singgung timnas Indonesia soal naturalisasi pemain dan pelatih Shin Tae-yong. Bahkan sampai berani bilang gini soal pemain diaspora dan lokal di skuad timnas Indonesia. Waduh, mulai nyerang yang gak logis nih. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Temukan bagaimana hal ini dapat berdampak dalam pertandingan mendatang. Yes, alhamdulillah top. Keuntungan besar hampiri timnas Indonesia. Lagi dan lagi pelatih Cina Branko Ivankovic dibuat pusing. Musibah terus-terusan menimpa timnas Cina setelah 2 kali kalah di laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026. Mendadak skuad Cina dilanda konflik internal sebelum jumpa timnas Indonesia. Wah, apa yang terjadi di balik layar? Temukan bagaimana hal ini bisa menjadi keuntungan besar bagi Shin Tae-yong dan skuad Garuda. Sudah di luar nalar. Saking frustasinya permohonan Mads de Rijel ditolak FIFA dan gagal dinaturalisasi timnas Malaysia. Mendadak FAM jadi lebay jika ada 11 Arif Aiman, kami tak butuh naturalisasi. Hahaha, kocak lu bos. Jangan gitulah, kalau memang ditolak FIFA ya sudah diterima. Kan banyak tuh yang lain keturunan dari Bangladesh. Hahaha.
Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Wow, mantap, alhamdulillah. Kabar gembira hampiri Timnas Indonesia. Fans Garuda Auto bahagia mendengarnya. Dikonfirmasi langsung media Eropa. Pemain keturunan Indonesia Grade A Kevin Dix mengaku sudah dihubungi PSSI agar dirinya perkuat Timnas Indonesia asuhan Sintayong. Mantap betul lah ini. Tanpa Fafifu, Pak Erik dan PSSI terus bergerak perkuat kedalaman skuad Garuda. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Dan bagaimana langkah gemilang ini segera terrealisasi? Temukan semua detailnya di sini. Pemain FC Copenhagen, Kevin Dix membagikan cerita mengenai bagaimana PSSI menghubungi agennya untuk membawanya memperkuat Timnas Indonesia. Pemain berusia 27 tahun ini menyebut bahwa PSSI pertama kali mengontak agennya melalui telepon. Mereka PSSI menelepon agen saya untuk pertama kalinya. Tentu ini adalah suatu kehormatan karena mereka menganggap saya sebagai tambahan yang berharga bagi Timnas Indonesia, ungkap Kevin Dix seperti yang dilaporkan oleh media Denmark Bold. Kevin Dix yang memiliki darah Indonesia dari neneknya juga mengakui bahwa perkembangan Timnas Indonesia saat ini sangat pesat. Dia bahkan percaya bahwa Timnas Indonesia memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berkembang sangat pesat. Ada banyak pemain seperti saya, yaitu pemain keturunan yang bergabung dengan mereka. Mereka memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Peluang itu semakin besar jika semakin banyak pemain keturunan yang bergabung, tegas pemain yang mampu bermain di berbagai posisi termasuk bek tengah, fullback, gelandang, hingga winger ini. Sekarang pertanyaan yang muncul adalah apakah Kevin Dix akan menerima tawaran dari PSSI? Dia mengungkapkan bahwa hingga saat ini dia belum membuat keputusan. Saya masih belum mengambil keputusan. Jujur, saya masih bermimpi untuk mewakili Timnas Belanda, tetapi saya juga harus realistis. Jadi, mari kita lihat apa yang akan terjadi, jelas mantan pemain Timnas Belanda U21 ini. Kevin Dix menambahkan PSSI pasti sedang berusaha dan saya harus segera membuat keputusan. Saya adalah tipe orang yang lebih suka menunggu dan melihat semua opsi yang ada sebelum mengambil risiko. Kini diharapkan hati Kevin Dix dapat terbuka dan bersedia membela Timnas Indonesia. Jika semuanya berjalan lancar, bukan tidak mungkin Kevin Dix akan diperkenalkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai pemain yang menjalani proses naturalisasi pada Oktober 2024. Yes, alhamdulillah mantap. Kejutan besar hampiri Timnas Indonesia. Mendadak bantuan datang dari segala penjuru. Kemarin KNVB mau bantu, sekarang Belgia resmi juga ikut bantu Timnas Indonesia demi lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantap betul lah, ini dampak besar PSSI-nya Pak Erick Thohir. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Dan bagaimana hal ini bisa menjadikan tambahan kekuatan bagi Timnas Indonesia? Simak semua detailnya di sini. Klub kasta kedua asal Belgia, KAS Open memberikan dukungan penuh kepada Saine Patinama setelah ia kembali dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia. Saine merupakan salah satu dari 27 pemain yang dipilih oleh pelatih Sintayong untuk menghadapi laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam dua pertandingan penting yang akan datang, Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober. Sintayong memanggil pemain-pemain terbaik untuk memperkuat skuad Garuda dengan target meraih poin dari kedua laga ini agar tetap bersaing di posisi 4 besar klasemen grup C. Saat ini, Timnas Indonesia telah mengumpulkan 2 poin dari hasil imbang. Saine Patinama, pemain berusia 26 tahun keturunan Indonesia Belanda, kembali dipercaya untuk memperkuat timnas setelah tampil dalam laga sebelumnya melawan Australia dan Arab Saudi. Ia diharapkan dapat menambah kekuatan tim merah putih dalam pertandingan yang akan datang. KAS Open Klub Saine saat ini juga memberikan dukungan melalui akun resmi mereka, berharap Saine dapat membantu timnas Indonesia di kualifikasi ini.
Garuda memanggil Shaina Patinama untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain dan Cina, tulis CAS Open dalam unggahan Instagram resmi mereka. Semoga beruntung Shaina. Nah gini dong mantap. Fans timnas Indo autofull senyum dan lega mendengarnya. Sesaat ketika koleganya di timnas Indonesia Martin Paes alami cedera di pergelangan tangan, Hernando Ari doakan segera pulih dan bisa tampil untuk skuad Garuda lawan Bahrain dan Cina. Mantep banget nih, fans bahagia punya timnas yang solid di luar dan dalam lapangan. Gak kayak Bung itu yang benci timnas solid dan maunya sepak bola Indio hancur. Tobat Bung, pemain aja solidnya luar biasa loh. Haha kocak lu Bung. Hernando Ari berbicara mengenai persiapannya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Penjaga gawang berusia 21 tahun ini kembali dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong ke dalam skuad timnas Indonesia untuk bulan Oktober 2024. Selain Hernando, ada juga dua nama lain di sektor penjaga gawang, yaitu Martin Paes dan Nadeo Argawinata. Timnas Indonesia akan menghadapi dua pertandingan penting pada bulan ini. Namun sektor penjaga gawang mengalami sedikit masalah karena Martin Paes dikabarkan mengalami cedera. Paes mengalami cedera pergelangan tangan yang dikonfirmasi oleh klubnya FC Dallas pada Rabu kemarin. Cedera tersebut membuat Paes tidak masuk dalam daftar susunan pemain saat FC Dallas berhadapan dengan San Jose Earthquakes di Stadion Avaya dalam lanjutan Major League Soccer. Kiper Martin Paes harus absen malam ini karena mengalami cedera pergelangan tangan ringan, tulis FC Dallas dalam pernyataannya. Namun kabar terkini menyebutkan bahwa cedera Paes tidak terlalu serius. Ia sudah mencoba berlatih lagi di sesi latihan terakhir bersama FC Dallas. Ligamen saya tidak terkilir, jadi ini kabar bagus, ujar Paes yang dikutip dari Instagram Joshua Julio. Saya mencobanya kemarin, saya berlatih dan tidak terlalu sakit, jelas Paes. Meski Paes mengalami cedera, Hernando tetap fokus pada persiapannya. Jika Paes tidak bisa bermain, Hernando kemungkinan akan dipercaya sebagai kiper utama timnas Indonesia. Namun Hernando tidak ingin terlena dengan situasi ini dan tetap berusaha meningkatkan performanya. Saya tidak mau termakan berita yang belum tentu benar, kata Hernando. Kami belum berkumpul, jadi saya tidak ingin cepat puas. Saya yakin siapapun yang dipercaya bermain bisa membuat timnas Indonesia lebih baik. Hernando juga berharap Martin Paes bisa segera sembuh dan siap bermain saat timnas Indonesia bertanding melawan Bahrain dan Cina. Pastinya Paes akan sembuh, saya mendukungnya, tutup Hernando. Ini baru top, publik Indo Auto bangga dan semakin optimis. Kembali dipanggil Coach Shin Tae-yong ke timnas Indonesia, Jordi Amat menggebu-gebu tatap laga versus Bahrain dan Cina. Sampai dengan sangat tegas dan berani ngomong keras begini. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan bagaimana kehadiran Jordi bisa mengubah strategi dalam pertandingan mendatang? Simak semua detailnya di sini. Jordi Amat akhirnya kembali memperkuat timnas Indonesia setelah sembuh dari cedera. Bek yang kini bermain untuk Johor Darul Takzim itu sangat antusias menyambut pertandingan melawan timnas Bahrain dan timnas Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanan di grup C, putaran ketiga dengan menghadapi Bahrain dan Cina. Pelatih Shin Tae-yong telah memanggil 27 pemain untuk dua laga tandang ini. Di antara pemain yang dipanggil, Jordi yang baru pulih dari cedera merasa sangat bersemangat untuk kembali bermain. Garuda Calling, kembali bersama tim. Bersemangat, fokus, lapar. Ayo Indonesia, tulis Jordi di akun Instagramnya. Bek berusia 32 tahun ini terakhir kali membela timnas Indonesia saat melawan timnas Irak di grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2024. Sayangnya di pertandingan itu, ia mendapatkan kartu merah. Setelah laga tersebut, Jordi mengalami cedera yang memaksanya untuk absen dalam dua pertandingan awal grup C melawan timnas Arab Saudi dan timnas Australia pada September 2024.
Kini setelah pulih sepenuhnya, Jordi siap untuk tampil melawan Bahrain dan Cina. Ini merupakan berita baik bagi timnas Indonesia. Selain itu, skuad Garuda juga akan diperkuat oleh dua pemain keturunan baru, Mads Hilgers dan Liano Reijnders, setelah proses perpindahan federasi mereka dari KNVB ke PSSI selesai. Kehadiran kedua pemain ini diharapkan dapat membantu tim Merah Putih meraih hasil positif di dua laga mendatang. Menurut jadwal, timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain di Bahrain National Stadium Rifah pada Kamis 10 Oktober 2024, sebelum melanjutkan perjalanan ke Qingdao Youth Football Stadium untuk melawan Cina pada 15 Oktober 2024. Lagi-lagi di luar dugaan, bikin bingung dan heboh publik Indo. Setelah kemarin Federasi Thailand tiba-tiba dukung Indonesia. Mendadak sekarang ganti Vietnam ikut-ikutan dukung timnas Indonesia, bahkan berani prediksi Cina bakal kalah mudah sampai sang pelatih Branko Ivanovic dipecat. Wah, ada apa nih bang? Kok semua mendadak puja-puji timnas Indonesia? Biasanya olok-olok loh. Hahaha, kocak lu bang. Media Vietnam Soha memprediksi bahwa Cina akan mengalami kekalahan mudah dari timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan pelatih Cina Branko Ivanovic kemungkinan besar akan dipecat. Saat ini, Cina berada di posisi terbawah klasemen grup C setelah menelan dua kekalahan dari Jepang dan Arab Saudi. Meski mereka ingin bangkit, Soha menilai Cina memiliki terlalu banyak masalah, terutama sebelum menghadapi Indonesia. Menurut Soha, Cina tidak memiliki skuad yang kuat saat ini, bahkan mereka tengah menghadapi krisis. Sebaliknya, timnas Indonesia justru mendapatkan tambahan kekuatan. Skuad Garuda dipastikan semakin solid dengan kehadiran dua pemain naturalisasi baru, Mads Hilgers dan Liano Reijnders, yang sudah resmi mendapatkan surat perpindahan federasi. Kedua pemain ini diharapkan bisa tampil saat melawan Cina. Media Soha tidak ragu menyebut bahwa timnas Indonesia memiliki skuad terbaik yang pernah ada. Mereka juga menyoroti bahwa nilai transfer keseluruhan skuad Indonesia saat ini lebih tinggi 1,5 kali lipat dibandingkan dengan skuad Cina, yang menjadi indikator bahwa kualitas pemain Indonesia lebih baik. Pernyataan Soha menyebut alasan mengapa Cina mudah tumbang melawan timnas Indonesia adalah karena pelatih kepalanya akan dipecat, mengisyaratkan bahwa Branko Ivanovic berada di bawah tekanan besar. Media tersebut menyoroti bahwa Ivanovic sudah kalah dalam dua pertandingan penting, termasuk kekalahan telak 0-7 dari Jepang dan 1-2 dari Arab Saudi. Tim Cina masih menghadapi kesulitan besar ketika pelatih Ivanovic dan para pemainnya berada di bawah tekanan psikologis yang berat, tulis Soha. Soha juga mengutip pernyataan media Cina meskipun tidak merinci dari platform mana, yang mengatakan bahwa pelatih Ivanovic hampir pasti akan dipecat jika tidak meraih hasil bagus di dua laga berikutnya. Jika hasil buruk berlanjut, Cina diprediksi akan tetap berada di posisi terbawah grup C dan gagal melanjutkan kualifikasi Piala Dunia. Ini dia super kocak. Mungkin sudah bingung mau gimana lagi. Saking frustasinya, media Cina mendadak singgung timnas Indonesia soal naturalisasi pemain dan pelatih Shin Tae-yong. Bahkan sampai berani bilang gini soal pemain diaspora dan lokal di skuad timnas Indonesia. Waduh, mulai nyerang yang gak logis nih. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Temukan bagaimana hal ini dapat berdampak dalam pertandingan mendatang. Media Cina turut menyoroti kecepatan luar biasa Indonesia dalam menaturalisasi pemain, sehingga proses naturalisasi Mads Hilgers dan Liano Reijnders telah selesai dan keduanya diharapkan bisa segera memperkuat timnas Indonesia. Proses naturalisasi pemain timnas Indonesia belakangan ini memang menjadi perhatian berbagai media asing. Salah satunya media Cina Sohu menyoroti hal ini karena timnas Indonesia akan menjadi lawan Cina pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober mendatang. Menjelang laga tersebut, Cina mulai mengamati tim asuhan Shin Tae-yong.
Media Sohu bahkan terkejut dengan betapa cepatnya proses naturalisasi yang dilakukan Indonesia, di mana pemain keturunan Mas Hilgers dan Eliano Reijnders tak memerlukan waktu lama untuk menjadi WNI. Bahkan pada Kamis kemarin, proses perpindahan federasi mereka dari KNVB ke PSSI telah selesai. Media Cina Sohu menyoroti kecepatan luar biasa proses naturalisasi ini. Kecepatan yang luar biasa, tulis Sohu sebagaimana dikutip. 2 pemain naturalisasi Indonesia sudah bersumpah dan mereka mungkin akan memperkuat timnas Indonesia dengan susunan pemain naturalisasi penuh melawan Cina. Media Sohu juga mengaitkan percepatan naturalisasi ini dengan persiapan Indonesia melawan Cina. Mereka memprediksi bahwa pelatih Shin Tae-yong akan menurunkan pemain terbaiknya melawan Cina, termasuk memprioritaskan pemain naturalisasi atau keturunan. Hal ini didasarkan pada pertandingan sebelumnya melawan Arab Saudi dan Australia, di mana hanya 2 pemain yang berkarier di Indonesia yang menjadi starter, yakni Rizky Ridho dan Witan Sulaiman saat melawan Arab Saudi, dan Rizky Ridho serta Marcelino Ferdinand saat melawan Australia. Melihat komposisi skuad tersebut, Sohu menyebut Shin Tae-yong kemungkinan akan mengoptimalkan seluruh pemain keturunan atau yang sudah dinaturalisasi untuk menghadapi Cina. Di 2 pertandingan awal, mereka timnas Indonesia bermain imbang dengan Arab Saudi dan Australia, tulis Sohu. Hanya 2 pemain starter timnas Indonesia yang benar-benar pemain lokal. Dengan selesainya naturalisasi Hilgers dan Reijnders, pelatih Shin Tae-yong kemungkinan besar akan menurunkan susunan pemain yang seluruhnya terdiri dari pemain naturalisasi pada pertandingan melawan Bahrain dan Cina. Yes, alhamdulillah top. Keuntungan besar hampiri timnas Indonesia. Lagi dan lagi pelatih Cina Branko Ivankovic dibuat pusing. Musibah terus-terusan menimpa timnas Cina setelah 2 kali kalah di laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026. Mendadak skuad Cina dilanda konflik internal sebelum jumpa timnas Indonesia. Wah, apa yang terjadi di balik layar? Temukan bagaimana hal ini bisa menjadi keuntungan besar bagi Shin Tae-yong dan skuad Garuda. Timnas Cina tidak berada dalam kondisi terbaik menjelang pertandingan melawan Australia dan timnas Indonesia di lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cina dijadwalkan menghadapi Australia pada 10 Oktober 2024 di Adelaide Oval, Adelaide, dan 5 hari kemudian bertemu timnas Indonesia di Qingdao Youth Football Stadium. Namun skuad yang dijuluki Dragon Team ini datang dengan situasi internal yang kurang baik. Menurut laporan dari media Cina, Sohu suasana di ruang ganti tim sedang tidak kondusif. Masalah ini muncul sejak pertandingan terakhir melawan Arab Saudi, di mana Cina kalah 1-2. Ketegangan pertama terlihat ketika manajer tim, Zheng Zi, tertangkap kamera marah besar selama pertandingan tersebut. Zheng Zi bahkan memukul bangku cadangan sebagai bentuk kekecewaannya terhadap keputusan pelatih Branko Ivankovic. Selain itu, kapten tim Wu Lei juga menunjukkan ketidakpuasan. Wu Lei marah saat diganti pada menit ke-70 oleh Chow Yuning dan tertangkap kamera mengkritik keputusan pelatih dengan berkata, "Bagaimana bisa menjalankan serangan balik jika Anda mengganti saya?" Sohu melaporkan bahwa Ivankovic sebenarnya sudah seharusnya dipecat setelah Cina kalah 2 kali berturut-turut dari Jepang dan Arab Saudi. Pelatih asal Kroasia itu dianggap tidak mampu mengatasi masalah internal tim. Meski demikian, Federasi Sepak Bola Cina CFA belum mengambil tindakan cepat dan masih mempertahankan Ivankovic sebagai pelatih. Ivankovic tetap dipercayakan memimpin tim dalam laga melawan Australia dan Indonesia karena CFA belum memiliki rencana yang jelas terkait penggantian pelatih. Sohu menyayangkan keputusan CFA yang dianggap lambat dan tidak berani mengambil tanggung jawab untuk perubahan pelatih. Menurut logika, Ivankovic seharusnya sudah diberhentikan, tulis Sohu. Namun, para petinggi sepak bola Cina lambat bertindak dan ragu mengambil langkah, sehingga Ivankovic tetap dipercaya. Meskipun Ivankovic masih diberi kesempatan, kepercayaan dari CFA dianggap rapuh, terutama karena mereka belum siap dengan rencana penggantian pelatih. Sudah di luar nalar.
Saking frustasinya permohonan Mats de Ijl ditolak FIFA dan gagal dinaturalisasi timnas Malaysia. Mendadak FAM jadi lebay, jika ada 11 Arif Aiman, kami tak butuh naturalisasi. Hahaha, kocak lu bos. Jangan gitulah, kalau memang ditolak FIFA ya sudah diterima. Kan banyak tuh yang lain keturunan dari Bangladesh. Hahaha. Federasi Sepak Bola Malaysia FAM membuat pengumuman mengejutkan setelah mengalami kekecewaan terkait proses naturalisasi pemain yang mereka lakukan. Baru-baru ini rencana timnas Malaysia untuk menaturalisasi pemain Go Ahead Eagles, Mats de Ijl, terpaksa dibatalkan. Mats de Ijl yang bermain di Eredivisie sempat menarik perhatian karena disebut-sebut memiliki keturunan Malaysia. FAM pun mencoba menaturalisasi de Ijl agar ia bisa memperkuat timnas Malaysia. Namun proses tersebut harus dihentikan setelah FIFA menolak naturalisasi ini. Alasan utamanya adalah de Ijl memiliki keturunan Malaysia yang terlalu jauh, yakni melalui ibu dari kakeknya. Menurut aturan FIFA, hanya pemain yang memiliki darah keturunan langsung dari kakek atau nenek yang bisa dinaturalisasi. FAM menjelaskan dalam pernyataannya, FIFA telah memastikan bahwa pemain Go Ahead Eagles asal Belanda, Mats de Ijl, tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan skuad Harimau Malaya. Hal ini karena hubungan keturunan de Ijl hanya melalui nenek moyang, bukan dari kakek atau nenek langsung sebagaimana diatur oleh FIFA. Setelah keputusan tersebut, Wakil Presiden FAM, Datuk Moh Yusof Mahadi, memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan. Ia menyatakan bahwa timnas Malaysia sebenarnya tidak membutuhkan pemain naturalisasi jika mereka memiliki 11 pemain seperti Arif Aiman Hanapi, winger berbakat dari Johor Darul Tazim. Menurut Yusof, Arif Aiman telah menunjukkan kemampuan yang setara dengan pemain asing. Kalau kita punya 11 pemain seperti Arif Aiman, kita tidak perlu pemain naturalisasi, kata Yusof. Ia menegaskan pentingnya memperkuat program pembinaan sepak bola nasional agar generasi pemain masa depan dapat mencapai level seperti yang ditunjukkan Arif Aiman saat ini. Arif Aiman sendiri saat ini dikenal sebagai salah satu pemain lokal terbaik di Malaysia. Ia tampil cemerlang di Liga Super Malaysia dan Liga Champions Asia, mencetak 3 gol dan 4 assist untuk JDT di Liga Super Malaysia. Selain itu, Arif juga menjadi pencetak gol terbanyak kedua di Liga Champions Asia.